Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam slide kita lihat The Power of Ramadan dengan tagline-nya tetap produktif selama Ramadan. Tadi ada tulisan Samara. Saya lihat di belakang sini ada tulisan Samara. Samara saya ingat tuh waktu saya khutbah nikah tuh sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Ya, ternyata bukan itu, tapi semangat selama Ramadan. Ya, bagus nih, ini luar biasa ini. Dimana orang-orang kalau tadi saya juga khutbah Jumat, ya begitu orang-orang mau khusyuk tunduk ke bawah gitu ya, langsung saya agak menghentak sedikit, langsung diangkat kepalanya. Jadi seolah-olah bulan Ramadan itu bulan lesu, bulan malas, bulan tidak produktif, dan bulan banyak sekali problem-problem hambatan yang membuat kita tidak aktif gitu. Kemudian lanjut, fakta sesungguhnya adalah jika rahasia kehebatan Ramadan difahami, maka Ramadan dan puasa Ramadan itu akan menjadi energi booster yang dahsyat. Ini penting sekali karena sejauh ini saya banyak melakukan survei-survei kecil-kecilan tentang pemahaman orang tentang Ramadan. Apa itu Ramadan? 1 bulan Ramadan. Kemudian apa itu puasa Ramadan? Nah, sebagai pembuka saya mau sampaikan, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, seandainya umatku tahu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa pentingnya Ramadan itu, maka umat manusia akan menuntut atau meminta kepada Allah untuk menjadikan seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Karena the secret power of Ramadan. Nah, akibat orang tidak belajar tentang apa itu rahasia Ramadan, yang dia khawatirkan, Bapak Ibu sekalian, orang akan menjalaninya sebagai sebuah rutinitas keharusan yang harus dilewati dalam setiap tahunnya. Ada 1 bulan bernama Ramadan, kemudian di dalamnya harus ada puasa, menahan lapar dan dahaga, gitu. Kemudian jangan berucap kotor ataupun menjaga sikap dan segala macam. Karena itu orang tidak mengerti rahasia Ramadan. Oleh sebab itu dalam kajian singkat, bagaimana kita meningkatkan semangat, bagaimana kita meningkatkan motivasi, bahkan di bulan Ramadan ini seharusnya kualitas kita meningkat sekian kali. Kemudian mitos dan atau kesalahpahaman seputar berpuasa di bulan Ramadan, karena sedang berpuasa maka aktivitas pekerjaan jadi berkurang, terbatas, malas gerak ya, mager. Ini bahasa zaman dulu nggak ada kata mager ini, malas gerak. Kemudian lesu, tak bergairah, kemudian kurang produktif. Ini mitos ataupun kesalahpahaman seputar berpuasa di bulan Ramadan. Keliru besar, ya. Sebagaimana tadi Ustadz Azharuddin sudah menyampaikan bahwa di masyarakat itu banyak sekali distorsi, pemahaman-pemahaman yang menyimpang atau yang keliru, yang kita harus berbaik hati untuk memberikan edukasi kepada mereka tentang bagaimana pemahaman Ramadan itu sepenuhnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pembinaan, bulan training, bulan coaching sebetulnya. Baik, kita lanjutkan. Motivation session objektif, gitu. Kiat menjadikan sebagai energi booster bagi para tim pemasar ya, para agent ya. Kemudian bagaimana kiat menjadikan Ramadan merubah pola pikir menjadi lebih positif. Kemudian kiat menjadikan Ramadan sebagai sumber energi untuk meningkatkan produktivitas. Ini objektif kita atau ini tujuan kita untuk kajian kita ini gitu. Objektifnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa tercapai setelah beberapa menit ke depan nanti. Lanjut. Solusinya adalah kami menyampaikan tentang spiritual motivation for achieving the best productivity through the power of Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengikuti bagaimana proses atau bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana kiat-kiat agar kita mengalami perubahan di bulan Ramadan ini. Bukankah kita yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan tahun lalu, ya Allah, pertemukan kami pada bulan Ramadan berikutnya.
pertemukan kami dalam bulan Ramadan berikutnya agar kami puas untuk belajar banyak dan kalau bisa bulan Ramadan berikutnya lagi. Dan doa kita itu dikabulkan, akhirnya kita bertemu pada Ramadan tahun ini. Pertanyaannya adalah, apakah setiap Ramadan yang kita lewati itu memberikan dampak positif, memberikan energi yang baik, memberikan hasil yang memuaskan terhadap perkembangan diri kita, atau kita hanya melewatnya sebagai sebuah keharusan, sebagai sebuah rutinitas setiap tahun. Menyedihkan kalau begitu yang terjadi. Oleh sebab itu, tahapan pertama, kawan-kawan sekalian, ada kerelaan kita untuk mengikuti the rules of human transformation. Kita ingin berubah. Kita ingin jadikan Ramadan ini adalah tempat kita ditempa atau di coach atau di training untuk menjadi the new you, the new me, ya. Yang pertama kita lihat ada yang sudah sering kita pahami, ada phrase kita ini adalah pribadi yang terbentuk dari tahun ke tahun oleh lingkungan kita, oleh kelompok orang-orang yang mendidik kita, diantaranya kedua orang tua kita, nenek, kakek, encang-encingnya, babe, yang telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang beku, itulah kira-kira. Nah, kemudian kita harus rela men-unphrase ataupun kita rela untuk membongkar sikap dan sifat kita yang sebetulnya tidak membuat kita menjadi tambah maju, menjadi tambah hebat. Apapun yang kita kerjakan tidak memberikan dampak yang baik, tidak menambah kemajuan. Kita rela meng-unfreeze, kita rela untuk membongkar, memperbaiki keadaan diri kita seperti es dari beku, kemudian cair, kemudian kita reshape, kita bentuk, kita wujudkan pada bentuk baru yang lebih menarik, yang lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian akhirnya kita istiqomah, kita bekukan kembali sebagai sosok pribadi yang luar biasa. Kawan-kawan sekalian, saya menemukan ada sebuah buku yang sangat bagus ketika dulu saya suka hunting buku-buku bekas di Senen. Saya menemukan sebuah buku bagus banget. Judulnya itu Physiology of Behavior. Harga bukunya cuma 25.000, padahal tebalnya sekitar 800 halaman. Gitu, bukunya isinya berwarna, masih bagus, tapi hanya dia buku second saja. Judulnya Physiology of Behavior. Ternyata sifat dan sikap perilaku kita sehari-hari itu berdampak kepada tubuh kita. Jadi ada pengaruh yang signifikan antara sifat dan sikap kita, keseharian kita terhadap tubuh kita. Ini penting banget. Oleh sebab itu harus ada kemauan keras bagi diri kita ini untuk melakukan continual improvement. Saya mau sampaikan kepada Pak Azhari juga, waktu seminggu lalu kita berada di kantor bersama-sama, cuma pas saya ngasih materi motivasi, Pak Azhar ini langsung ada meeting gitu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, betapa berjuangnya kita untuk menyadarkan masyarakat, yaitu orang-orang yang belum ngeh atau belum melek atau belum mengalami literasi keuangan syariah berupa asuransi ini perjuangan kita untuk memahamkan masyarakat yang seluas-luasnya. Yang ada di benak saya adalah, ya, betul memang kita sudah syariah, sangat amat syariah, karena sudah diputuskan oleh orang-orang di bidangnya, pakar-pakar, sehingga diputuskan bahwa asuransi ini betul-betul syariah, sesuai dengan syariah Islamiyah. Namun yang perlu ada perjuangan yang sungguh-sungguh dan terus-menerus adalah pemahaman seluruh tim, pemahaman agent untuk terus memahami aspek kesyariahan asuransi ini. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan bagaimana terjadi penolakan bagi para pihak misalnya. Nah, saya kira itu tantangan bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai agent of change, sebagai agent gitu, bahwa kita menunjukkan sikap dan sifat kita bahwa kita ini layak untuk diterima dengan baik. Ini perjuangan yang tidak mudah memang, perjuangan yang tidak mudah. Kita harus terus belajar dan sungguh-sungguh kalau bisa ada kajian-kajian rutin yang diisi oleh para motivator atau para tim yang sudah berpengalaman di lapangan, bagaimana kita terus melakukan continual improvement, peningkatan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri kita dan kemampuan kita untuk bisa menjadi agent, menjadi duta
perusahaan untuk bisa menarik sebanyak-banyaknya umat manusia. Kawan-kawan sekalian, kita harus merelakan diri untuk di bulan Ramadan ini kita mengalami perubahan sikap yang menuju lebih baik. Kemudian berikutnya lagi, discover the true secret of Ramadan, the secret power of Ramadan. Ternyata kawan-kawan sekalian, bulan Ramadan adalah bulan detoksifikasi, bulan detox. Yang pertama adalah body detox, bagaimana Ramadan itu mendetoksifikasi atau bahasa detoksifikasi mengurangi atau menghilangkan atau menguras racun-racun dari badan. Saya kira kajian-kajian tentang ini secara medis sudah sering kita dengar. Ini para pakar mengatakan bahwa ketika kita sudah mulai imsak, ketika mulai tubuh kita tidak kemasukan lagi makanan dan minuman, maka terjadi proses metabolisme tubuh kita yang kemudian menghasilkan sebuah mekanisme yang sangat baik, memberikan serum-serum buat tubuh kita, kemudian badan kita menjadi semakin sehat. Makanya Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat walafiat. Ini yang pertama, saya kira dalam kajian-kajian sudah bisa kita baca dan kita lihat. Yang kedua adalah mind detox. Tadi dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa atau peserta Zoom ini tentang banyak sekali pihak-pihak yang misunderstanding atau salah paham, atau bahasa lainnya adalah suuzon atau prasangka yang tidak baik terhadap apa yang kita bawa. Kita membawa produk namanya asuransi syariah. Belum apa-apa mereka sudah menunjukkan sikap penolakan gitu. Kita ditolak atau dianggaplah ini tidak syar'i dan segala macam. Nah, ini sebetulnya bermula dari cara berpikir yang kita selalu punya pikiran-pikiran yang suka suuzon dan segala macam. Nah, ini perlu kita detox juga. Bulan Ramadan itu mendetoksifikasi cara berpikir, mind detoxification. Jadi karena kita banyak suuzon, padahal itu dilarang, apalagi di bulan Ramadan itu betul-betul kita kalau bisa tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, membatalkan kenikmatan puasa kita. Mind detox, pikiran kita didetox oleh Ramadan. Yang ketiga yaitu soul detox. Ini yang akan saya banyak bicara hari ini tentang Ramadan. Kita bicara masalah semangat, bicara masalah produktivitas, bicara masalah keikhlasan dan ketulusan dalam bekerja secara profesional. Itu semua bermula dari hati. Nah, untuk kali ini beberapa menit ke depan saya akan banyak mengupas tentang masalah soul detox atau heart detox, detox hati, ya. Oke, kawan-kawan sekalian, saya membuat boleh bantu saya sini, ya, satu gambaran, boleh dilihat di sini di layar, mungkin bisa dilihat. Air ini bening, ya. Jadi hati kita itu, jadi pas kita lahir ke bumi ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan Tuhan ke muka bumi ini, yang dihadirkan Tuhan ke muka bumi ini, semuanya dalam keadaan bening. Seperti gambaran ini, saya ingin menyampaikan sebuah gambaran agar mudah dipahami. Ya, aslinya kita tuh bening, aslinya kita tuh bersih, gitu, murni lah gitu, ya, jiwa kita seperti ini. Kemudian kehidupan ini mengotorinya. Nah, kita lihat pergaulan kita di sekolah, pergaulan kita di kuliahan, pergaulan kita di dunia kerja membuat semakin kotor, semakin kotor. Kita lihat kawan-kawan sekalian, nah nih, air yang tadinya bening itu menjadi sangat kotor, kemudian terus akan bertambah kelam, akan bertambah kotor. Harus ada proses purifying. Nah, harus ada proses purifying, yaitu diberikanlah ilmu, diberikanlah pemahaman bagaimana purifying proses terjadi. Kita lihat perlahan-lahan air yang hitam kelam tadi pelan-pelan dia menjadi bening, menjadi bening, menjadi bening. Terus ada proses, ya, purifying proses. Ya, kawan-kawan sekalian, semakin waktu semakin bening.
Nah, harapannya bulan Ramadan ini adalah bulan pensucian, bulan pembeningan hati kita, jiwa kita. Karena semua bermula dari jiwa yang bermasalah itu. Lanjut. Oke, kita lihat. Jika proses detox berhasil, itu maka energi akan terbangun dan meningkat, kemudian performa berpikir meningkat menuju positive thinking, kemudian produktivitas melambung tinggi. Namun kita harus memahami proses detox ini, bagaimana bulan Ramadan itu memberikan kepada kita itu kekuatan pendetoksifikasian itu, sehingga energi kita makin bangkit, meningkat tinggi. Kita harus buktikan ini, bukan cuma teori, bahwa bulan Ramadan ini dengan pemahaman yang sangat mendalam akan memberikan energi yang makin kuat pada diri kita, kemudian performa berpikir kita semakin bagus, kemudian produktivitas kita melambung tinggi. Sebagaimana gambaran tadi itu, ya, ayat tadi itu, semua bermula dari hati. Semua bermula dari hati. Ya. Nah, When Your Rope Breaks ini saya ambil judul ini dari sebuah buku. Ada orang dalam hidup ini kena goncangan yang luar biasa. Ini digambarkan bagaimana kalau tali yang kita jadikan sebagai gantungan itu udah hampir putus tuh. Nah, itu gambaran ini nggak tahu dulu bukan itu apa ini ya dulu ya. Diambil fotonya ini. Jadi itu talinya itu si pendaki ini hampir putus. Itulah menggambarkan orang yang sudah terlalu banyak problema. Nah, bagaimana mungkin kita mendorong orang-orang untuk produktif, bagaimana kita mendorong orang untuk profesional, bagaimana kita mendorong orang untuk aktif, untuk berdakwah, menyebarkan asuransi syariah ini merupakan bagian daripada literasi keuangan syariah. Bahwa keluarga itu perlu ada manajemen keluarga, di antaranya manajemen keuangan yang profesional yang sangat bagus. Nah, tugas kita mendakwahkan kemana-mana tentang bagaimana orang belajar tentang asuransi syariah ini untuk menjadi bagian anggota, karena itu menjadi solusi buat keluarga itu. Nah, yang yang tidak punya semangat, karena terlalu banyak problema, rasanya sulit, punya kemauan yang keras, punya semangat yang luar biasa. Maka itu ayo kita mulai bersama-sama. Ini kiatnya, yuk kita mulai renungkan, kita tembus ke dalam hati kita melakukan perbaikan-perbaikan, kita banyak merenung, kita banyak berkontemplasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan pengantar-pengantar ini menginspirasi kita bahwa banyak sekali yang perlu kita raih, banyak sekali yang akan memberikan kita inspirasi untuk membangkitkan gairah di bulan Ramadan ini, dan bulan-bulan berikutnya menjadi bulan yang menjadi nikmat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ridwan